Saya ke Pak Luhur Priyanto. Pak Luhur, ya Pak Luhur, ini tadi kita sudah sama-sama dengar pernyataan dari Pak Sele ya, mewakili Dewan. Adakah masukan-masukan yang bisa disampaikan Pak Luhur terkait dengan perkembangan dari status Stadion Mato Angin ini yang memang masih banyak masyarakat yang bingung nih, Pak Luhur, silahkan. Ya, yang pertama saya kira statement Kak Sele tadi sudah clear ya, bahwa sejauh ini belum ada perubahan soal alokasi anggaran. Bahwa ada problem belakangan ini setelah dihitung baik-baik lagi, memang menurut saya juga saya setuju bahwa sebaiknya memang PLT Gubernur ini membuat statement yang meyakinkan bahwa akan melanjutkan pembangunan stadion. Dan persoalan penganggaran ya itu tadi bisa ya tugas pemerintah daerah lah mencarikan anggaran. Itulah bedanya pemimpin dengan penjaga warung. Dia harus kreatif keluar dari ruangannya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan yang memungkinkan untuk pembangunan daerahnya. Yang kedua, memang yang saya belum kelihatan di media juga ini soal statement dari pemerintah kota. Bagaimanapun ini wilayah pemerintah Kota Makassar, wilayah Kota Makassar. Belakangan ini kan kita lihat ya bahwa ada yang mempersoalkan izinnya, misalnya izin lalu lintasnya, IMB-nya. Nah, kemudian apakah perizinan lain, saya mohon maaf kalau salah. Ini yang belum kelihatan bahwa belum ada statement resmi dari pemerintah kota terkait dengan ya bagaimana posisinya. Karena ini juga terkait hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota terhadap lanjutan konstruksi pembangunan stadion ini. Apakah sudah tidak ada persoalan? Apakah sudah tidak ada permasalahan? Sehingga kalau tidak ada ya sisa dilanjutkan dan tidak ada lagi riak-riak yang sering diperbincangkan orang. Dan ini juga menjadi pelajaran penting saya kira ke depan ya, bahwa setiap kebijakan publik, setiap kebijakan pembangunan apakah itu fisik, infrastruktur yang biaya besar, memang perlu juga mempertimbangkan biaya-biaya sosial. Ada social cost ya. Ya seperti ini ada orang meninggal. Itu kan sesuatu yang hampir tidak pernah dipertimbangkan. Ya dari pertikaian, pertaruhan orang soal apakah setuju dan tidak setuju dengan pembangunan stadion. Tapi kan ya pada akhirnya dia membawa dampak. Ada orang yang menjadi korban di balik misalnya terlambatan pembangunan dan seterusnya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa belajar ya, pemerintah bisa belajar. Saya kira juga Kak Sele punya fungsi pengawasan, memang harus dipastikan cepat ini Kak, bagaimana bagaimana kelanjutannya supaya tidak ada bengkalai, tidak ada ya minimal kalau kita lewat ada progres lah, tidak hanya pembongkaran yang ternyata sekarang sudah memakan korban. Saya kira itu saja dari sisi yang bisa saya komentari, karena selainnya saya lihat sisi teknis, ya saya tidak terlalu paham juga di soal-soal itu. Ya, kalau ya silakan Pak Sele untuk menanggapi. Kalau ini soal apa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pak Sultan dengan teman-teman dalam hal ini Satpol PP, saya kira apa yang terjadi kemarin tidak sepenuhnya menjadi kelalaian Satpol ya. Tetapi ini sesuatu yang kita tidak harapkan secara bersama, karena kalau dari SOP tadi Pak Sultan sudah menjelaskan urutan-urutan yang sudah pernah dilakukan di sana. Kita hargai itu ya, tetapi untuk mengantisipasi itu saya kira memang penting ada upaya yang konkret dilakukan di lapangan bagaimana mengantisipasi itu. Meskipun kita percaya bahwa setelah ada aksiden ini terhadap orang anak-anak yang meninggal, ada anak-anak kita yang meninggal, saya kira orang di sekitar sana juga akan berpikir 10 kali untuk datang lagi di sana main-main atau memancing. Jadi kalau saya ya kita percayalah bahwa saya kira kesadaran masyarakat juga, apalagi sudah ada korban, insya Allah akan muncul juga dengan sendirinya. Selama ini mungkin tidak pernah terpetik sama sekali bahwa akan ada kejadian seperti ini ya. Saya menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Luhur tadi, bahwa sejatinya tidak perlu ada masalah kalau antara Pemkot dengan Pemprov. Ini bukan proyek
swasta, ini pada proyek Pemprov, proyek pemerintah. Sehingga kalau ada hal-hal yang sifatnya administratif, tidak perlu dipersoalkan, cukup diselesaikan melalui fungsi koordinasi antara pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Dan pemerintah kota itu tidak boleh dalam posisi menghalangi. Ya. Betul. Justru dia harus mengambil posisi yang mensupport, mendukung kelancaran pembangunan itu. Menjadi lucu kemudian kalau ada AMDAL Lalin apa dipersoalkan. Ini bukan kawasan baru. Yang mau dilakukan di sana renovasi, bukan alih fungsi. Hanya mau memaksimalkan fungsi Stadion Matuangi kembali, sehingga untuk apa AMDAL Lalinnya dipertanyakan? Iya. Iya, soal IMB. Kalau IMB kegiatan pemerintah saja dipersulit oleh pemerintah kota, bagaimana kalau masyarakat yang mengajukan IMB? Bagaimana kalau swasta yang mengajukan IMB? Jadi menurut saya ini sesuatu yang tidak perlu menjadi kendala. Justru pemerintah kota harus mensupport. Karena toh yang paling menikmati sebentar adalah warga Makassar. Pemerintah provinsi itu karena kewenangannya saja, asetnya saja itu Stadion Matuangi, sehingga punya kewajiban untuk membangun itu, memelihara itu, tetapi yang akan memanfaatkan, yang akan menikmati, mungkin di antara 24 kabupaten kota di selatan ini, pemerintah kota Makassar lah yang paling menikmati sebentar itu stadion. Nah, itu yang harus ditempatkan. Bukan seolah-olah ini antara kepala daerah yang ada atau itu menjadikan sebagai panggung untuk adu kekuasaan. Menurut saya ini cara-cara mengelola pemerintahan yang keliru. Jadi saya kira kalau polemik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota sudah selesai lah. Itu kita berharap itu bukan koma tapi sudah di titik. Betul. Sehingga kita membuka alinea baru, ada kebersamaan untuk bagaimana secara bersama-sama melanjutkan pembangunan Stadion Matuangi. Kita tidak membiarkan para pecinta bola di Makassar ini tunawisma dalam tanda petik. Tidak ada rumahnya, tidak ada tempat latihannya, tidak ada tempat konsolidasinya dia, tidak ada tempat untuk menyatukan semangat. Nah, ini yang harus menjadi bahan pemikiran kita, bukan hanya di pemerintah provinsi, tetapi semua pihak, termasuk pemerintah Kota Makassar, saya kira. Itu yang kami lihat, sehingga janganlah besok-besok pemerintah provinsi mau memulai aktivitas di lapangan, lalu kemudian yang menjadi kendala baru adalah urusan administrasi perizinan yang belum kelar dari pemerintah kota. Menurut saya itu bukan sesuatu contoh yang bagus dalam mengelola pemerintahan, dalam hal ini fungsi koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota, ya. Begitu kalau saya. Baik, terima kasih Pak Sele. Terakhir saya ke Pak Sultan. Pak Sultan, di luar dari polemik yang ada terkait dengan Stadion Matuangi, adakah himbauan dari Pak Sultan terkait ini? Kita menunggu ya, ini sembari menunggu pembangunan. Jangankan kubangan ya Pak Sultan, yang namanya pembangunan itu pasti adanya material-material bahan bangunan yang berbahaya di sekitar stadion. Nah, kira-kira apa himbauan dari Pak Sultan sendiri untuk setidaknya melarai atau menghalangi masyarakat untuk beraktivitas? Jangan dulu lah di sekitar area stadion, karena memang banyak material-material yang berbahaya. Jangan cuma fokus terhadap kubangannya saja seperti itu. Silakan Pak Sultan. Ya, makasih banyak. Yang jelas himbauan kami bahwa lapangan Matuangi tersebut itu tidak layak ditempati untuk beraktivitas. Kemarin kita sudah melihat betapa tidak menginginkan sebuah musibah tersebut, tapi terjadi juga, dan itu adalah sebuah penyesalan yang harus kita renungi dan harus kita evaluasi apa yang harus kita lakukan di sana. Yang jelas pagar dan hal-hal lain yang akan kami lakukan bersama OPD kuasa pengguna aset itu akan kami lakukan dalam waktu dekat ini setelah penyidikan oleh pihak Polsek Mariso Kampung. Yang kedua adalah
ada beberapa masyarakat juga di situ yang suka lari-lari, menjadikan trek-trek jalan itu sebagai running track untuk berolahraga baik di pagi maupun di sore hari. Dan perintah yang akan kami laksanakan adalah melarang hal seperti itu. Tidak boleh lagi terjadi lagi, karena biar seperti yang kita bilang, Saudara Ade, bahwa bukan soal kubangan, tapi hal-hal yang batu-batu yang ada di jalan itu, kalau dia terpeleset, tersandung batu, itu kan membahayakan juga, meskipun ya kecil, tapi itu membahayakan jiwa dan raganya. Terus terakhir, saya sangat sependapat dengan Saudara Kakanda Sele yang menyebutkan bahwa sinkronisasi antara pemerintah daerah, provinsi dengan Pemkot itu harus jalan dalam mengambil sebuah kebijakan dalam proses pembangunan lapangan Stadion Matuangin. Karena biar bagaimana rindu kesumat masyarakat terhadap lapangan Matuangin itu sudah sangat tak terbendungi. Jadi saya berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kota itu insya Allah sinkron, dan tata kelola pemerintahan memang harus seperti itu. Jadi antara koordinator dengan subkoordinator itu harus sinkron. Sehingga saya menyebut tadi itu rindu kesumat, bahwa karena terlalu banyak netizen dan pecinta bola dan masyarakat kita mengharapkan segera pembangunan lapangan Matuang tersebut, dan kita tidak mungkin kita bendung gitu, bahwa kemudian soal izin dan melanggar aturan RT RW pemerintah Kota Makassar pasti ada spillway-nya, pasti ada jalan keluarnya, bagaimana jalan tengahnya lah supaya pembangunan ini bisa berjalan dengan baik dan dilaksanakan. Dan secara khusus keamanan di sana bukan lagi, maksudnya tidak lagi menelan korban lagi kalau dibangun nih, Bos. Ya. Gitu. Jadi kalau dibangun nih, saya terkhusus spesifik tanggung jawab saya terhadap keamanannya di situ, ketertiban dan ketentramannya di situ berjalan dengan baik. Iya, demikian. Baik, terima kasih Pak Sultan Rakib yang sudah menyempatkan hadir hari ini ya. Kita sama-sama, sebenarnya kita berduka ini karena insiden terkait 2 bocah yang tenggelam di kubangan tersebut. Dan kita sama-sama mengharapkan pembangunan Stadion Matuangin ke depan ini memang segera terrealisasikan. Terima kasih juga Pak Luhur atas masukannya terkait dengan polemik-polemik yang ada di Kota Makassar terkait dengan Stadion Matuangin. Terima kasih juga untuk Bapak Sele dari DPRD Provinsi yang sudah memberikan statement ya, mewakili pemerintah terkait dengan pembangunan Stadion Matuangin ini. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama ini bisa benar-benar direalisasikan oleh usaha dari pemerintah. Kita bukan hanya butuh pencerahan ya, tapi kita memang butuh aksi dari pemerintah terkait dengan pembangunan Stadion Matuangin ini. Baik, terima kasih. Saya Febrian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.